من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة بتحية أهل الجنة بتحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa bushra lil muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man unzila 'alaihi al-Qur'an sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ayuhal hadirun al-kiram, أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع دعوة لا يستجاب لها ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما وعلمنا من لدنك علما وعلمنا من لدنك علما. Allahumma alhimna rushdana wa lihiqna bis salihin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita baru saja sama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sadar, tadi juga kita semua didatangi oleh malaikat maut. Gak ada yang sadar kan? Ada yang sadar? Kalau ada yang sadar, pasti ya soleh sekali itu. Pasti hatinya ingat kepada Allah itu. Jadi sesuai dengan bahasan kita, melanjutkan tafsir Quran surah Sajdah, malaikat maut itu mendatangi orang itu sehari 5 kali itu. Sehari 5 kali. Bahkan ada riwayat lain itu 7 kali. Riwayat yang lain 7 kali. Nah, maka hendaknya kita setiap kali dipanggil oleh Allah untuk rehat sejenak, istirahat dari aktivitas-aktivitas yang melelahkan hati kita, melelahkan fisik kita, maka hendaknya kita ingat-ingat itu. Karena sejatinya kita tidak diciptakan itu sia-sia, kita tidak diciptakan main-main, tetapi kita diciptakan ada tujuannya. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji kita siapa yang paling baik di antara kita itu amalnya itu. Yang paling ihsan dalam beramal. Ihsan itu apa? Jadi kan kemarin kita Maulid itu tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Nah, kata ulama itu tanggal 12 Rabiul Awal itu dia mengandung pesan, mengandung ada sebuah pertanda yang harus kita baca itu. Rasul datang membawa 12 rukun, 12 yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama apa? Islam. Islam ada berapa rukunnya itu? Hah? 5, benar 5? Benar? Nah, masih ada yang nggak tahu gimana mau jadi Islam. Rukun Islam ada 5. Terus Rasul membawa apa? Mengajarkan apa? Keimanan. Ada berapa rukun iman? 6. 5 tambah 6 berapa? 11. Satu lagi apa? Ihsan. Ihsan rukunnya apa? 1. Itulah yang diajarkan oleh laki-laki ganteng, berambut hitam, berbaju putih, yang menempelkan lututnya di lutut Rasulullah SAW, yang nggak pernah dilihat oleh sahabat. Siapa dia? Jibril alaihissalam, alaihi salatu wassalam. Jadi mengajarkan Islam, mengajarkan iman, mengajarkan ihsan.
Rukun Islam apa? Syahadat. Siapa yang belum syahadat sini? Sudah semua? Mau syahadat ulang? Syahadat. Dan ada beberapa hal yang membatalkan syahadat kita itu, ada banyak yang membatalkan syahadat kita itu. Makanya syahadat harus terus kita mantapkan dalam hati kita. Apa itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak yang membatalkan syahadat kita itu. Kalau misalnya kita berkeyakinan bahwa yang memberikan rezeki itu adalah kantor kita, bisnis kita, nah batal itu. Kalau kita sholat, kita dilihat orang bagus, nggak dilihat orang males-malesan, hari-hari. Nah itu. Maka harus banyak-banyak bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Sholat. Makanya sholat itu yang kedua setelah syahadat. Yang ketiga apa? Ada riwayat zakat, ada riwayat puasa. Kalau kita urutkan misalnya puasa dulu dan kemudian membayar zakat fitrah misalnya, itu ada beberapa riwayat, tergantung kita mau ambil yang mana. Anggaplah yang ketiga puasa. Puasa di bulan suci Ramadan. Yang keempat apa? Zakat. Zakat. Zakat ada zakat mal, ada zakat apa lagi? Fitrah. Ada zakat apa lagi? Ya, kalau sekarang takjil zakat, zakat kasab atau penghasilan. Zakat apa lagi? Yang keluar dari bumi. Apa itu? Kalau kita punya kebun misalnya, kalau kita punya sawah, itu ada zakatnya berapa persen? Tergantung, bisa 5%, bisa 10%. Kalau dia menggunakan hujan saja 10%, kalau dia menggunakan irigasi 5%. Ada juga zakat rikaz. Rikaz, apa itu rikaz? Barang temuan, misalnya kita menemukan sesuatu di bawah tanah terpendam misalnya, hartanya musuhnya Nabi Musa siapa? Korun, harta korun katanya, harta karun. Nah itu ada zakatnya juga, berapa persen itu? 20%. Nah zakat itu harus kita pelajari baik-baik itu. Terus apa lagi? Naik haji ke Baitullah kalau mampu. Kalau nggak mampu gimana? Tidak ada kewajiban. Itu rukun Islam. Rukun iman, beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada siapa? Malaikat. Ini beriman kepada malaikat. Terus kitab dulu. Kan Allah mengutus malaikat membawa kitab kepada siapa? Rasul dan Nabi, kepada Rasul. Beriman kepada Rasul. Terus apa lagi? Rasul yang keberapa? Allah, malaikat, kitab, Rasul. Yang kelima apa? Di dalam kitab itu menjelaskan tentang apa? Hari akhir, bahwasanya kita ini hidup bukan main-main, bukan sekedar hidup, makan, ulin, dahar, hardolin. Saya masih ingat dulu, saya dibilangin sama ibu saya, kamu ini hardolin. Saya bilang, hardolin apa? Kan saya bahasanya bahasa Palembang di sana itu. Nah, kita bukan cuma untuk begitu aja, bukan hardolin, tapi ada yang harus kita pertanggungjawabkan, nanti kita bahas. Terus apa lagi? Yang keenam, qada dan qadar. Allah sudah menetapkan, Allah sudah menghitung, sudah menentukan kadar yang pas untuk kita itu, takdir sudah dicatat oleh Allah di Ummul Kitab. Bisa diubah nggak? Bisa, atas izin Allah. Makanya kita beramal di bulan Nisfu Sya'ban atau di Lailatul Qadar, kita minta kepada Allah untuk diubah yang buruk-buruk itu, minta kepada Allah dengan rahmatnya diubah. Terus rukun ihsan apa? Tahu nggak ini rukun ihsan?
Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah, tadi kita beribadah itu seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita nggak melihat Allah, kita yakin, kita merasa bahwa Allah melihat kita. Nah, kalau misalnya kita beribadah nggak merasa dilihat oleh Allah, apalagi nggak merasa seolah-olah kita melihat Allah, maka belum ihsan, belum sempurna itu. Nah, itu 12 Rabiul Awal itu, kata ulama begitu, membawa 12 rukun itu, mengajarkan itu kepada kita. Maka setiap hari harus kita cek 12 rukun itu. Jelas ini semua. Jangan cuma sekedar sholat aja, nggak tahu rukunnya sholat berapa, apa sah apa enggak sholatnya itu. Itu baru secara zahir, belum secara batin. Nah, maka kita hadir di sini di majelis ilmu setiap Sabtu untuk memperkuat rukun-rukun itu, untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki amal kita. Kita bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah yang besar dan beliau sudah menyampaikan amanahnya, tinggal kita mau ikut apa enggak, mau menjadikannya idola atau tidak. Sehingga puncak kecintaan kita adalah menjadikan beliau sebagai idola kita. Setiap yang kita lakukan bersandar kepada sunnah beliau. Nah, kita lanjutkan kembali bahasan kita. Sebelumnya kami berwasiat kepada diri sendiri dan kita semua yang ada di sini untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita dengar ini khotib setiap pekan, wasiat takwa. Nah, itu harus kita dengarkan baik-baik itu. Jangan cuma sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Mantul berarti itu. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri masih penting itu. Ada mampirnya sebentar, ini mantul. Nah, jangan sampai begitu. Kalau bisa masuk ke telinga, meresap ke dalam hati, sehingga kita pelan-pelan memperbaiki setiap tingkah laku kita. Baik, kita kemarin sudah sampai bahasan ini ya, alladzi ahsana kulla syai'in ya. Ya, kemarin kita membahas tentang bahwasannya urusan itu naik kepadanya, maksudnya ke tempat di mana Allah inginkan dia itu naik, ya. Dan salah satu yang naik itu adalah apa? Kemarin amal. Jadi ada banyak urusan itu. Amal salah satunya adalah amal naik itu. Dan kita sudah membahas di setiap langit itu ada dosa-dosa yang menyebabkan amal kita itu tertolak. Nah, itu sudah kita bahas itu. Diingat-ingat lagi ya. Dan coba diamalkan. Dari apa? Ghibah. Terus apa lagi? Mencari kemuliaan dunia. Terus apa lagi? Sombong. Terus apa lagi? Ujub. Terus apa lagi? Hah? Apa? Nah, lupa. Apa Pak Hasim? Apa? Hasad, benci kepada orang. Terus apa lagi? Rahmah. Rahmah itu apa maksudnya? Kita tidak punya kasih sayang, kita nggak memikirkan saudara kita, apalagi sekarang sedang susah itu di Timur Tengah, di Palestina itu. Yang membantu, yang berani membantu perang benar-benar itu ya Hizbullah yang akidahnya Syiah, Iran yang akidahnya Syiah, yang membantu itu. Nah, kita gimana? Ngangkat doa aja males, gimana kita? Mau ngangkat Allahumma sholli ikhwanal muslimin, enggak mau. Maka tertolaklah itu di langit ke-6. Terus langit ke-7 apa? Riya, sum'ah, ya, beramal bukan karena Allah. Nah, itu harus kita perhatikan baik-baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kemarin kita sudah masuk kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Coba kita ulangi sedikit ayat ke-6. Mudah-mudahan nanti bisa sampai ayat ke berapa? Mudah-mudahan sampai ayat 11. Bismillah. Biar kita semakin sadar tentang arti kehidupan di muka bumi ini. Nggak kita sia-siakan waktu kita itu. Karena waktu itu modal kita. Kalau modalnya kita habis, gimana mau dapat untung? Modalnya saja tidak kembali. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah bahas kemarin, dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Nah,
itu ada kata zalika, sama seperti misalnya kemarin kita sedikit kutip zalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin, seperti di Al-Baqarah ayat ke-2. Itu bisa juga di zalika itu secara bahasa artinya itu isyarat untuk sesuatu yang jauh. Tapi kata ulama itu atau zalika itu bisa juga bermakna hadza, bisa juga bermakna ini, tetapi untuk isyarat. Jadi balaghah atau sastra. Jadi kadang memang dalam sastra itu misalnya Allah yang terkesan bertentangan itu kata Allah la uqsimu biyaumil qiyamah. Kalau secara bahasa, aku tidak bersumpah demi hari kiamat. Tetapi kata ulama bukan begitu, makna yang sebenarnya itu adalah aku bersumpah demi, benar-benar bersumpah demi hari kiamat. Nah itu namanya sastra, balaghah istilahnya itu kalau dalam bahasa Arab. Atau bisa juga dimaknakan zalika di sini adalah aku, kata Allah, atau Allah. Apa itu Allah itu? Alim, Allah Maha mengetahui, al-ghaib, yang gaib. Makanya zalika itu di dalam Al-Qur'an itu beberapa ulama berpendapat dia isyarat untuk sesuatu yang gaib. Karena sesuatu yang gaib itu nggak bisa diindra oleh manusia. Maka pas kita baca zalika alimul ghaib wasyahadatul azizur rahim, oh dia gaib. Bukan sesuatu yang tidak ada di hadapan kita, tetapi dia ada di hadapan kita, tapi kita nggak sadar. Maka seolah-olah itu mengetuk otak kita, mengetuk hati kita, menampar-namparnya sehingga dia sadar. Jelas nggak ini? Jelas ya? Nah kita sudah bahas Al-Aziz sudah kita bahas, Ar-Rahim sudah kita bahas. Apa Al-Aziz? Dia yang tidak bisa tergantikan, dia yang dibutuhkan oleh semuanya, dia yang nggak bisa dijangkau, itulah Al-Aziz. Tapi dia menyandarkan Al-Aziz itu dengan sesuatu yang sifat Al-Aziz ini sifat jalal, sifat keagungan Allah. Tapi dia menyandarkannya dengan sifat jamalnya, sifat keindahannya. Apa itu Ar-Rahim? Apa itu Ar-Rahim? Maha penyayang. Apa itu Ar-Rahim? Ar-Rahim itu adalah kasih sayang yang khusus, yang spesial. Untuk siapa? Untuk orang-orang spesial. Siapa itu orang-orang spesial? Orang-orang yang beriman. Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahman itu kasih sayang Allah untuk semuanya. Siapa aja dapat rahmat Allah itu, termasuk iblis dapat, orang pendosa dapat, semua dapat rahmat Allah. Tetapi azab, sudah kita bahas, azab itu tidak Allah peruntukkan untuk para nabi. Enggak dikasih Allah itu para nabi azab. Murka Allah nggak ada untuk para nabi. Tapi untuk orang-orang jahat, untuk syaitan misalnya, itu semua dapat murka Allah. Makanya kata Allah itu, rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, karena semuanya dapat. Maka kita ketika mendengar Al-Aziz Ar-Rahim, kita menjadi tenang, walaupun dia itu dibutuhkan oleh segalanya, walaupun dia itu nggak tergantikan, walaupun dia nggak bisa dijangkau, tapi dia itu Maha Penyayang. Maka kita menjadi tenang, hati kita mengingatnya itu. Kita berlindung kepadanya, darinya. Jadi perlindungan yang paling hebat itu adalah perlindungan kepada Allah. Dari siapa? Dari Allah. Ngerti nggak? Kan kita suka baca Quran nih, kita berlindung kepada Allah. Dari siapa? Dari setan. Ada nggak yang lebih hebat dari itu? Ada. Kalau setan itu lemah. Sama orang yang dekat sama Allah aja dia takut. Contohnya sama siapa? Sama Umar. Kalau harimau, binatang buas, sama pawangnya aja dia takut. Tapi kalau Allah sudah murka sama seseorang, nggak ada yang dapat melindungi kita dari kemurkaannya itu, dari azabnya nggak ada, kecuali siapa? Dirinya sendiri. Makanya perlindungan yang paling hebat itu, Allahumma inni a'udzubika minka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu darimu. Maksudnya apa? Aku berlindung kepada rahmatmu dari murkamu. Aku berlindung kepada ampunanmu dari azabmu. Nah itu adalah perlindungan yang paling besar. Jelas semua ya? Nah terus kita masuk ke ayat yang ketujuh. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Kalau kita baca di beberapa kitab tafsir, setiap kata itu sama ulama-ulama itu dijelaskan teknikalnya itu. Misalnya dia posisinya sebagai badal, atau misalnya dia sebagai masdar,
sebagai apa. Nah, cuman kalau kita bahas di sini kayaknya banyak yang roaming. Jadi kita secara umum aja gitu. Kira-kira maknanya itu Allah itu memperindah segala ciptaannya. Kemarin kita sudah singgung sedikit ya. Contohnya kalau kata Abdullah bin Abbas apa kemarin? Pantat kera. Pantat kera itu bagus apa enggak? Pantat kera itu susah untuk kita bilang bagus. Ada yang bilang bagus? Nah, susah untuk kita bilang bagus pantat kera itu. Tetapi kata Abdullah bin Abbas, pantat kera itu sudah Allah ukur. Itulah bentuk yang paling sempurna itu. Coba bisa bayangkan kalau misalnya pantatnya di atas kepala. Nah, gimana coba? Mau buang air gimana? Susah. Maka sudah Allah ukur semua itu dengan sempurna itu. Sering kita dulu waktu saya kecil itu sering ada penceramah itu. Coba lihat hidung kita ke bawah. Coba kalau misalnya ngadep ke atas gimana kalau lagi hujan? Banyak. Kalau misalnya gigi kita, bisa bayangkan kalau gigi kita panjang kayak rambut, nggak berhenti panjangnya itu. Coba. Kalau misalnya kuku kita ini ada sel darahnya, gimana kita mau motongnya? Sakit. Dibikin oleh Allah apa? Sempurna semua itu. Saya dulu masih ingat anak saya yang terakhir itu, Akias itu, dia habis itu disunat, kan sakit itu, disuntik. Tapi dia tahan. Terus dia bilang, nanti manjang lagi nggak katanya, kayak kuku dia pikir itu. Jadi dia udah sakit harus disunat lagi gitu. Coba bisa kita bayangkan itu, kalau misalnya manjang lagi, kumaha itu? Gimana Pak Asyid? Pak Yusuf, gimana Pak Yusuf? Sunatan lagi ini. Nah, maka semuanya sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa sangat sempurna, hanya saja kita tidak berpikir. Nah, terus kemudian dia katakan wa bada khalqal insani min tin. Masya Allah. Allah yang memberi rezeki melalui perantara Said, melalui perantara Pak Bendahara, melalui perantara masjid, melalui perantara jamaah. Nah, itu etikot seperti itu harus kita latih. Oh, saya makan, saya kenyang. Siapa yang mengenyangkan makanan itu? Bukan perantara saja, Allah yang mengenyangkan. Ya. Kemudian Allah jelaskan lagi. Jadi Allah sudah disclaimer ini, Allah membuat sebuah deklarasi. Allah membuat sebuah pernyataan bahwasanya Allah itu sudah sempurnakan segala bentuk penciptaan itu. Termasuk Allah sudah memilih manusia itu terbuat dari atin, mintin. Tin itu kalau kita lihat di kitab Mufrad fi Ghalibil Quran itu maknanya tanah atau tanah liat atau tanah yang bercampur dengan air. Kalau setan dari apa? Dari api. Dia sombong karena dia nggak tahu harga tanah naik terus. Harga korek api Duren 3 itu dari dulu gitu-gitu aja. Harga korek api, siapa yang suka ini? Udut. Mana Apip? Berapa harga korek api sekarang? Oh, Apip lagi izin ya. Berapa? 3.000. Ah, ini nih ada orang di depannya. Berapa, Apip? 3.000 rupiah. Nah, 3.000 perak. Kita mau beli tanah makam aja yang dekat makam kita udah 700.000 per meter sekarang, naik terus itu. Kalau kata orang barat itu they don't make any more land. Mereka maksudnya Allah atau Tuhan itu nggak membuat bumi lagi, udah segini-segini aja, makanya harganya naik terus gitu. Tanah juga dia punya keunikan, apa itu? Kalau dia dibakar semakin keras atau semakin lembek. Tanah, oh semakin keras semakin mahal dia itu. Coba api lagi besi, coba besi keras, jagoan dia awalnya itu, kasih ujian, dikasih api, dibakar, apa yang terjadi? Lembek, habis dia itu. Coba tanah, dibakar semakin keras dia itu. Maka keramik yang mahal itu tingkat pembakarannya berbeda dengan keramik yang biasa-biasa aja. Nah, maka banyak kalau misalnya kita mau berpikir kenapa Allah menciptakan kita dengan tanah. Maksudnya siapa ini dengan tanah ini? Bapak kita. Siapa bapak kita? Adam alaihissalam. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah menjadikan naslahu sulalah. Jadi Allah menjadikan keturunan Nabi Adam itu
dari ekstrak dari saripati air mahin. Mahin ini maknanya bisa lemah atau bisa juga hina. Jadi air yang hina, apa maksudnya? Air yang memancar, apa itu maksudnya? Sperma maksudnya itu. Jadi sperma itu air yang hina. Coba, mohon maaf ini, supaya kita berpikir aja, supaya kita nggak sombong gitu. Kalau misalnya ada air itu di hadapan kita, misalnya kita jijik, apa kita berebutan seperti berebutan gorengan? Ayo. Atau misalnya ada uang, misalnya ini uang nih, emas, silakan ambil. Atau ini ada sperma, silakan ambil. Gimana? Nah, orang menoleh saja tidak. Nah, itulah kita itu dibuat Allah begitu supaya kita tahu asal mula penciptaan kita itu begitu. Kita diciptakan dari tanah. Tanah itu diinjak-injak atau di atas, di bawah atau di atas tanah itu. Tanah itu di bawah, diinjak-injak. Rendah, diinjak, makanya karena dia rendah. Nanti kita meninggal berada di mana kita? Berada di bawah tanah. Dulu kita yang menginjak-injaknya, nanti giliran kita juga diinjak-injak sama tanah itu, dilumat-lumatnya kita. Nah, itu harus kita berpikir itu, ya. Terus singkat saja, tsumma sawwahu, kemudian Allah sempurnakan itu, wa nafakha fihi min ruhi, kemudian Allah tiupkan ruhnya. Jadi ruh itu satu asal kata dengan rih. Rih itu artinya angin. Ruh itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi, katakan ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minan ilmi illa qalila, tidaklah kalian itu diberi ilmu kecuali sedikit saja. Makanya kalau kita baca banyak kitab-kitab, ada kitab tentang ruh macam-macam, orang itu nggak ada yang tahu itu. Kalau misalnya lautan itu dia itu hanya permukaan saja, dan permukaan itu nggak semua. Sekarang misalnya bumi ini ada tanah, ada daratan, ada air. Air itu kira-kira kurang lebih sekitar 70% dari total bumi ini. Artinya dia mayoritas. Sama seperti jumlah air di dalam tubuh kita itu. Sama itu. Proporsinya, komposisinya sama. Nah, air yang 70% itu cuman dieksplor oleh manusia itu baru sedikit aja permukaannya, itu nggak semua. Kira-kira ruh juga begitu. Jadi kalau kata Attor itu, Fariduddin Attor itu, dia bilang nggak usah sok tahu tentang ruh tersebut, nggak ada yang tahu itu kecuali Allah saja itu. Nah, atas dasar inilah, atas dasar ketidaktahuan inilah iblis laknatullah alaihi, waktu dia masih menjadi Azazil, kan bapak kita Adam diciptakan dulu. Sudah saya ceritakan kan kemarin, diambil dari beberapa malaikat itu, kemudian ini sama Allah, diutus sama Allah, nggak berhasil. Habis itu Malakul Maut yang berhasil, akhirnya mengambil bagian tanah-tanah dari bumi ini, terus kemudian mencampurkannya menjadi satu, terus dibentuk, dan ada rongganya. Rongga itu apa? Bolongan ini nih, dimasukin oleh iblis itu dari bawah terus ke atas, dia keliling. Wah, ini lemah, ini hina ini. Karena apa? Karena dia cuma melihat zahir, karena dia cuma melihat covernya saja. Dia tidak tahu waktu ditiupkan oleh Allah, diinstal oleh Allah ruh, diinstal oleh Allah ilmu pengetahuan al-asma'a kullaha, maka kemudian dia menjadi tinggi manusia itu. Nah, maka kita harus sadar bahwasanya penciptaan kita ini dari unsur bumi dan juga unsur langit. Ruh itu unsur langit. Itulah yang menyebabkan kita itu tinggi. Makanya di Quran surat Tin itu, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami sudah benar-benar ciptakan. Walaqad sudah ada lam taukid, sudah ada qad juga. Jadi benar-benar ditekankan oleh Allah, benar-benar sungguh-sungguh kami ini menciptakan manusia itu dengan bentuk yang sempurna itu. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami turunkan dia itu kepada sebawah-bawahnya, serendah-rendahnya makhluk itu. Kenapa dia begitu? Karena dia tidak menghargai ruh, menghargai ilmu, menghargai al-asma' kullaha yang sudah Allah install ke dalam dirinya itu. Dia hanya sibuk dengan urusan perut atau bawah perut, urusan selangkangan, urusan lidah, urusan yang bersifat zohir. Maka menjadilah dia yang hina. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kata beliau, dulu kita itu berada di alam ruh, yaitu alam yang tinggi. Lalu kemudian Allah ejawantahkan kita ke alam bumi. Ini adalah alam yang serendah-rendahnya alam. Nah, orang yang tidak sadar, dia ingin berada di muka bumi lama.
Dia betah dia mau ke bumi ini, maka dia cari banyak-banyak harta, dia bangun rumah yang mewah-mewah itu. Untuk apa? Dia berharap hartanya itu menjadikan dia kekal. Tapi kata Allah nggak begitu. Nah, maka kita harus sadar dunia ini menjadi sesuatu yang nggak boleh kita lupakan. Maka dia harus berada dalam genggaman tangan kita, jangan kita masukkan ke dalam hati kita. Maka pas kita dapat uang, dapat rezeki misalnya, kita enak saja kasihkan ke istri kita, kasihkan ke anak kita, kasihkan ke orang yang membutuhkan. Sehingga dengan begitu mudah-mudahan kita tetap berada pada yang atas tadi itu. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi, dan Allah menautkan ruh itu dengan dirinya. Lihat di ayat yang lain, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, ketika aku sempurnakan penciptaan Adam itu dan aku tiupkan dari ruhku. Coba sekarang misalnya ada yang namanya hamba. Hamba itu apa? Budak. Mulia atau hina? Hina itu. Ditautkan sama Allah, Abdullah, jadi hamba Allah. Mulia nggak jadi? Mulia. Jibril itu artinya hamba Allah juga. Ada yang mengatakan Mikail juga sama maknanya, itu hamba Allah juga. Jadi Jibril itu artinya hamba Allah, Abdullah. Lihat Nabi Muhammad ketika diangkat derajatnya tinggi-tinggi, bahkan melampaui malaikat Jibril waktu Mi'raj itu, apa dia katakan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Dia tidak menyebutkan Rasul, dia tidak menyebutkan Nabi. Kenapa? Lihat, yang paling hina dalam pandangan orang menjadi mulia kalau ditautkan dengan Allah. Rasul itu artinya apa? Utusan. Apa yang istimewa dengan utusan? Nggak ada yang istimewa kecuali siapa yang mengutusnya. Sekarang misalnya saya mengutus santri misalnya, berbeda dengan misalnya presiden mengutus santri misalnya, tentunya beda. Coba kalau saya mengutus santri ke desa aja misalnya, gimana perlakuan desa itu? Nah, kalau bupati yang ngutus, langsung gitu. Jadi nggak ada yang istimewa dengan utusan itu kecuali ditautkan dengan siapa yang mengutusnya. Nah, ruh ini sesuatu yang hebat, sesuatu yang istimewa, tapi dia ditautkan lagi dengan Allah, tambah istimewa. Itulah yang menjadikan akhirnya malaikat itu disuruh sujud ke bapak kita Adam alaihissalam. Sampai sini jelas ya? Kemudian kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah jadikan kita dulu kan berada dalam perut ibu kita. Kita nggak tahu apa-apa. Ada yang tahu? Masih ingat dulu nendang-nendang perut ibunya? Yang suka main bola? Siapa yang suka najong-najong perut ibunya? Nggak ada yang ingat. Lalu kemudian Allah jadikan wa ja'ala lakumus sam'a, Allah jadikan pendengaran kita itu. Wal absar, penglihatan, wal afidah, hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit di antara kalian itu yang bersyukur, sedikit di antara kalian itu yang berbahagia. Apa maksudnya berbahagia itu? Maksudnya menggunakan pendengaran, penglihatan dan hatinya itu pada ketaatan kepada Allah. Itulah orang-orang yang berbahagia itu begitu. Hati ini ada amalnya. Kita salat Allahu Akbar, hati juga ada amalnya. Apa itu pas kita Allahu Akbar? Apa yang harus dilakukan oleh hati kita? Membesarkan Allah, mengecilkan selain Allah. Maka kalau kita cepat Allahu Akbar, nggak bekerja berarti hati kita itu. Maka termasuk yang bersyukur apa enggak itu? Nah, termasuk yang nggak bersyukur, kurang bersyukur setidaknya itu. Penglihatan kita, kalau misalnya melihat sesuatu yang tidak halal, harusnya bagaimana? Harusnya ditundukkan. Maka kata Allah, qul lil mu'minin, katakan kepada orang yang mantap keimanannya itu, yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangannya. Ditundukkan pandangannya itu, jangan dilihat. Kalau kita nggak tundukkan begini, pasti ngelihat. Tapi kalau kita tundukkan mau gini, nah malu sama temennya itu, ketahuan, lebar. Kalau kita lagi di motor misalnya, atau lagi di kendaraan, di mana aja, misalnya kita melihat aurat, melihat makhluk halus, ya, melihat orang yang menarik bagi nafsu kita itu, kita tundukkan atas ketaatan kepada Allah, nggak ada orang yang tahu. Nah, itu akan berdampak besar sekali bagi manusia iman di dalam hati kita itu. Coba praktekkan, coba langsung tundukkan, ya Allah aku melakukan ini karena ya Allah, nggak ada yang melihat. Nah, nanti dari sana jangan malah dicari-cari mau kemana. Dulu ada santri itu, Ustaz izin kemana?
nggak malu juga dia cuci mata dia bilang, cuci mata ke bawah, kalau ngelihat awat ada di ini digodain. Ya Allah, ada dulu santri begitu itu, tapi sudah tidak di sini lagi. Sekarang mudah-mudahan sudah nggak ada ya. Ada ya, mudah-mudahan nggak ada. Maka kita gunakan mata kita ini untuk melihat yang baik-baik, itu sebagai ujian, dijadikan oleh Allah ada yang baik ada yang buruk, tinggal kita mau pilih. Manusia itu dikasih pilihan oleh free choice, dia dikasih freedom to choice, dia dikasih pilihan untuk bebas untuk memilih. Mau dia gunakan matanya untuk kebaikan, dia akan dapat pahala, akan dapat ridha Allah. Mau dia gunakan untuk yang buruk-buruk, dia akan dapat kemurkaan Allah. Dikasih pilihan kita. Terus sedikit di antara kita yang bersyukur. Kemarin sudah kita bahas, sudah disampaikan oleh iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah tidak akan mendapati banyak dari manusia itu yang bersyukur. Nah, nggak usah jauh-jauh, kita cek saja diri kita. Mata kita gunakan untuk apa pas lihat handphone itu? Apalagi pas sendirian. Apa coba dilihat? Lihat telinga kita gunakan untuk apa? Kalau dengar azan kita marah apa enggak? Assalatu wassalamu alaihi. Apa kita? Gandeng. Menggandeng ya. Berisik. Nah, itu berarti apa? Kita tidak mensyukuri telinga kita itu. Kita lebih senangnya dangdutan misalnya. Kita lebih senangnya lagu-lagu yang jahiliyah, yang membangkitkan syahwat, yang membuat kita itu sedih. Wah, ini lagu cocok nih dengan saya ini. Baru ditinggalkan sama Kabogo. Putar terus lagu itu. Itu kira-kira bersyukur apa enggak itu? Menggunakan telinganya bersyukur apa enggak? Nah, maka itu yang harus kita cek terus dalam diri kita itu setiap saat. Baru mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur, karena sedikit yang bersyukur itu. Di Al-Quran itu banyak sekali Allah mengatakan itu sedikit yang bersyukur. Dulu kita pernah menjelaskan tentang siapa hamba Allah yang disebut syakuron, banyak sekali syukurnya. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang dikerjakan oleh Nabi Nuh? Tidaklah dia pakai pakaian kecuali sebut nama Allah, buka sebut nama Allah, makan sebut nama Allah, minum sebut nama Allah, semuanya sebut nama Allah. Bahkan puasanya sepanjang tahun, shaumud dahr, sepanjang tahun kecuali Idul Adha, Idul Fitri. Maka dia tidak berpuasa itu di hari-hari haram. Selainnya puasa terus. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah ribuan tahun. Sebelum terjadi badai, dia diutus sudah menjadi rasul 950 tahun berdakwah. Habis itu di kapal ratusan tahun juga. Sudah pernah kita bahas itu. Ratusan tahun juga. Setelah kapalnya itu diam, banjirnya mereda, berdakwah lagi ratusan tahun lagi. Yang beriman hanya nafaro. Ada yang mengatakan cuma sekitar 80-an orang. Tapi tetap bersyukur kepada Allah. Sedikit pun hatinya tidak ada suuzon kepada Allah itu. Nah, makanya hati ini harus kita jaga nih, ada amalannya juga. Makanya ada amalan-amalan batin, ada ilmu-ilmu zahir, ada ilmu-ilmu batin. Setiap ilmu itu ada karakternya masing-masing dan kita harus berguru kepada ahlinya. Jadi nggak bisa kita berguru urusan hati kepada yang ahli zahir, nggak bisa. Tidak bisa, dia tidak menguasai itu. Bagaimana kita mau belajar peleburan besi untuk jadi senjata ke ahli laundry? Nggak bisa dong. Kalau nggak ke Pak Roni gitu. Kalau laundry urusannya Pak Ahmad. Kalau urusan perabotan ke Pak Hasim. Kalau urusan minyak ke Pak Dirman. Urusan keuangan Pak Bendara. Urusan kebutuhan Pak. Masing-masing ada ada ilmunya gitu, ada urutannya. Ya, kita lanjutkan kembali. Wa qalu aidza dalalna fil ardi inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Mereka mengatakan, enggak disebutin siapa merekanya itu. Ada yang mengatakan orang-orang musyrik, tapi di sini enggak disebutin. Berarti apa? Kalau enggak disebutin oleh Allah, kalau nggak disebutin oleh Allah, berarti kemungkinan kejadian itu akan terulang di
waktu yang lain dengan tokoh yang lain, tapi kejadiannya sama. Misal Pak Syarial, pernah nggak Pak Syarial berkata, apa mungkin ketika aku sudah menjadi lebur, menjadi tanah, dolalna, kami sudah hilang, sesat, hancur, lebur, menyatu dengan tanah, apakah mungkin kami akan dibangkitkan lagi? Nah, pernah nggak? Kalau misalnya Pak Syarial misalnya pernah mengatakan itu, tokohnya Pak Syarial berarti masuk di sini. Kalau misalnya kita pernah nggak mengatakan itu, pernah, berarti kita termasuk tokohnya di sini. Walaupun dalam kejadiannya bisa jadi orang musyrik kafir itu, orang kafir Quraisy, orang musyrik Quraisy waktu itu. Tapi kalau Allah nggak sebutkan siapa, berarti apa? Kemungkinan kejadian itu akan terulang di waktu yang lain, di tempat yang lain dengan tokoh yang berbeda. Tetapi mereka mengatakan itu, motifnya itu adalah kafir, mereka nggak percaya. Ada nggak Nabi yang mengatakan begini? Ada Nabi Uzair alaihissalam. Aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha. Ada Nabi Uzair alaihissalam, Nabi yang hafal Taurat. Kita masih ingat nggak siapa saja yang hafal Taurat? Siapa? Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Uzair, Nabi Yusa bin Nun, Nabi Isa alaihissalam. Kalau Imam Al-Qurtubi itu meriwayatkan 4 nabi itu di masa Nabi Musa yang hafal, Nabi Isa kan masanya beda. Jadi beliau itu hafal Taurat, Nabi Uzair alaihissalam. Dia masuk ke dalam sebuah kota, hancur lebur. Gimana ya Allah menghidupkan ini? Lalu kemudian Allah matikan dia, fa'amatahullahu mi'ata 'amin tsumma ba'atsa. Allah matikan dia itu 100 tahun. Kemudian Allah hidupkan lagi. Pas hidup itu anaknya sudah lebih tua dari dirinya itu. Jadi boleh jadi ada orang yang berkata, bagaimana ya Allah menghidupkan itu, tapi motifnya itu bukan penolakan, bukan kafir, tapi motifnya itu ingin menenangkan hatinya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyin mauta qala alam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Wahai Tuhanku, bagaimana, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Apakah engkau enggak beriman wahai Ibrahim? Padahal Allah Maha tahu, tapi kita enggak tahu, makanya Allah sampaikan supaya kita tahu. Beriman aku ya Allah, tetapi untuk memantapkan, menenangkan hatiku. Jadi kadang-kadang memang kita ini digoda oleh nafsu, digoda oleh setan, digoda oleh duniawi, digoda oleh sesuatu yang lain, sehingga menjadikan kita ini turun imannya. Apa wanita idaman lain ada yang menggoda? Nah, maka awas, hati-hati kita ketika misalnya kita digoda begitu, harus kita mantapkan hati kita itu. Jangan ada unsur penolakan. Kalau ada unsur penolakan, nah masuk kita di sini nih. Tapi kalau enggak, berarti enggak. Nah, kata Allah, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un." Katakan kepada mereka itu, nanti yatawaffakum. Kemarin sudah kita bahas. Yatawaffa itu begini, orang menghitung dengan bilangannya, bilangan yang sempurna, habis itu diambil lagi itu. Misal saya punya utang sama Inat misalnya. Misalnya 100.000 saya punya. Inat menghitung sehari dibayar 100 atau misalnya sehari dibayar 10.000, sudah sempurna diambil sama dia itu. Nah itu, jadi menghitung dengan sempurna bilangannya, habis itu diambil dengan sempurna itu. Itu namanya yatawaffakum. Gampangnya wafat, gampangnya apa? Mati. Kenapa? Karena sudah habis jatahnya itu. Simpelnya begitu. Siapa yang mewafatkan kita? Malakul maut. Di dalam asar-asar sahabat namanya itu siapa? Israel. Dan itu termasuk malaikatul muqarrabun. Ada berapa malaikatul muqarrabun? Ada 4. Siapa aja? Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Nah 4 itu. Jadi yang il-ilnya itu merupakan malaikat yang tinggi derajatnya itu. Nah malakul maut ini pernah curhat kepada Allah. Ya Allah, engkau memberikanku tugas yang berat, engkau menugaskanku untuk mencabut nyawa manusia. Nanti mereka akan berpikir buruk kepadaku, mereka akan mencela aku. Sedih dia itu, malaikat maut. Kata Allah, tenang aja, kira-kira aku sudah buat penyebabnya itu, sehingga mereka tidak akan menyalahkanmu. Engkau dipandang baiklah sama mereka itu, mereka akan menyalahkan penyebabnya itu. Jadi bahkan malaikat pun begitu. Ketika dia datang kepada kita, dia itu punya pasukan. Pasukannya itu sejauh mata memandang.
Jadi pas dia mencabut nyawa seseorang, dia bawa pasukan. Pasukannya itulah yang nanti akan mencabut di setiap urat kita, setiap sendi kita, di setiap sel kita itu. Kalau kita baca percakapannya Umar bin Khattab dengan Ka'ab radhiyallahu anhuma, jadi kematian itu kira-kira begini, ada pohon atau batang berduri yang dimasukkan ke dalam perut kita atau dimasukkan ke dalam sekujur tubuh kita. Setiap durinya itu, dia itu nyangkut di urat-urat kita, nyangkut di setiap sel-sel kita. Habis itu kayu itu yang berduri-duri tadi nyangkut, ditarik, hancur semua itu. Sekarang sakit nggak? Sakit. Kenapa orang nggak berteriak? Sekarang gini, ada orang yang di beset, teriak, dia sakit. Kenapa dia bisa berteriak? Karena sakitnya cuma di sini. Dia masih punya energi untuk teriak, lisannya nggak apa-apa, otaknya nggak apa-apa. Ini semuanya itu disayat-sayat itu. Makanya dia sudah nggak punya energi lagi. Sekarang kalau misalnya kita dipukul orang, saking sakitnya dipukul di dada itu, dipukul di perut, di dada, misalnya saking sakitnya nggak bisa ngomong kita. Nah, itu lebih parah. Maka kalau misalnya kita dengar ceritanya Nabi Idris alaihissalam ditanya oleh malakul maut karena berteman. Idris itu artinya darosa, Idris, belajarlah, Nabi Idris. Ditanya, bagaimana yang kau rasakan mati itu? Ada kambing disayat kulitnya, disayat, dibuka, terus kemudian ditaruh asam. Itu hanya 1/7 dari sakitnya dicabut nyawa itu. Nah, maka jangan main-main. Maka pas malaikat maut itu datang, semua pasukannya itu mencabut itu. Ada yang di kuku, ada yang di kaki, ada yang di macam-macam, di betis, semuanya itu pegang masing-masing satu itu. Tarik, dikumpulin, ditarik, dipisahin itu. Dicabut seperti tadi itu duri yang merobek-robekkan urat itu. Habis itu dikumpulkan di dada, ditarik itu. Nah, baru nanti pas di sini baru Israilnya yang mencabut itu. Makanya di dalam sebuah riwayat Ibnu Abi Hatim itu yang tadi sempat kita singgung di awal itu, Nabi Muhammad melihat ada malakul maut di atas kepalanya sahabatnya itu dari Ansor. Woi, malaikat maut itu sahabatku, dia mukmin. Kamu pelan-pelan ya nyabutnya. Tenang aja ya Rasul. Tenang aja. Aku mencabut nyawa orang mukmin itu dengan pelan sekali, kata dia. Tapi walaupun begitu mereka masih sakit. Seperti tadi Nabi Idris begitu tuh. Itu saja kata malaikat maut. Pada masa itu engkau adalah orang yang kucabut paling halus, paling lembut. Saking sakitnya itu Rasul, saking cintanya kepada kita, ya Allah, semua sakit umatku berikan saja kepadaku. Saking cintanya itu. Kok bisa tahan? Itu namanya kekuatan cinta. Itulah yang menyebabkan bapak-bapak rela pergi pagi pulang malam ngasih nafkah untuk anak-anaknya itu. Capek-capek. Walaupun saya juga dulu pernah punya teman itu. Saya tanya, kenapa kamu nggak nikah? Dia bilang, nikah itu aneh, kata dia. Kita kerja capek-capek untuk kita kasihkan ke istri, kasihkan ke anak. Saya bilang, ada ya orang begitu. Itu teman saya itu. Capek-capek saya kerja, itu ada yang gitu. Nah, itu berarti artinya dia nikah juga. Nikah juga. Dia tanya, oh udah punya anak, oh, kamu udah taubat berarti. Saya nggak mau bahas lah, itu masa kelam nggak usah dibahas. Nah, cuman intinya cinta itu memang begitu. Rela orang itu hujan-hujanan, panas-panasan untuk sesuatu yang dicintainya itu. Nah, maka jadi malakul maut melanjutkan, aku ini mendatangi setiap orang itu 5 kali sehari. Sehingga aku tahu siapa yang besar, siapa yang kecil, apa yang di dalam diri mereka itu aku tahu semua. Aku kenal mereka itu, bahkan aku lebih kenal kepada mereka dibanding mereka kenal diri mereka sendiri. Sehari 5 kali dia datang. Kalau misalnya kita baca di tafsir Ibnu Katsir itu, Imam Mujahid itu mengatakan bumi ini dilipat seperti gelas, seperti piala untuk malakul maut, sehingga dia bisa ambil itu gelas nih. Nah, dia bisa ambil siapa yang dia mau itu. Dia ambil semua bisa atas izin Allah. Tapi dia katakan, wahai Muhammad SAW, tidaklah aku mencabut nyawa nyamuk kecuali atas izin Allah. Jadi kalau nggak diizinkan oleh Allah, tidak dicabut oleh malakul maut. Nah, kita jangan pikirkan, oh betapa sibuknya malaikat ini. Apalagi kalau lagi ada bencana, sibuk malaikat maut. Jangan disamakan
jangan pakai otak kita, jangan ngukur kemampuan malaikat dengan kemampuan kita. Ya ripu jadinya, repot. Bukan begitu. Berbeda kasusnya itu antara malakul maut dengan kita. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mati ini disebutkan oleh Allah, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan kematian yang kalian itu lari darinya itu sesungguhnya dia itu pasti mendatangi kalian. Jadi bukan kita mendatangi kematian, tapi kematian yang mendatangi kita. Itu pasti itu. Nah, maka kita nggak boleh takut dengan kematian, takutlah dengan apa yang terjadi setelah kematian itu. Takutlah kepada pencipta kematian, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Nah, kalau misalnya kita taat kepada dia, nanti malakul maut tunduk kepada kita, taat juga kepada kita. Maka kalau misalnya kita baca di kitab-kitab tentang kisah-kisah para wali itu, Tazkiratul Auliya misalnya, ada kisah itu wali sedang mau sholat asar, datang malakul maut. Tunggu dulu, kata dia, kamu diperintah, saya juga diperintah. Tunduk dia itu sopan. Tapi kalau misalnya kepada orang-orang kafir, nah itu nanti kita bahas mudah-mudahan di pekan selanjutnya, itu bagaimana cara malaikat itu mewafatkan orang-orang kafir itu yang nggak mau nurut, yang memusuhi Allah, yang memusuhi sesuatu yang dicintai oleh Allah. Mungkin ini dulu, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita sampai 11 ya, nanti kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas semua ya? Nah, mudah-mudahan dapat untuk kita renungkan setiap saat. Tadi kita dikasih Allah pendengaran, penglihatan, dikasih Allah hati, semuanya itu ada amalnya. Maka harus kita amalkan sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya ridhoi, sehingga kita mudah-mudahan termasuk orang yang bersyukur. Pas datang kematian kepada kita, kita udah siap. Gak bisa lari, siapa mau mati kamu sekarang? Enggak, belum siap. Kapan siapnya? Kapan kita mau siap? Masih banyak ini, ya kapan siapnya itu? Makanya salah satu pertanyaan Allah ke orang-orang ahli kitab itu, katakan, kalau misalnya kalian memang kekasih Allah, memang wali-wali Allah, memang orang-orang spesial di mata Allah itu, coba inginkan mati, coba ini, minta mati coba, kalau kamu benar. Dan mereka sekali-kali tidak akan pernah meminta mati itu. Bahkan mereka pengen hidup 1000 tahun. 1000 tahun maksudnya bukan satu angka di atas 999, tapi selama-lamanya maksudnya itu. Sama kayak kata Khairul Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu dengan alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna min ulil albab alladhina yadhkurunaka qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Allahumma ij'alna minal muslimina wal mu'minina wal muttaqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar was sadiqin. وجعلنا يا الله من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا صبورا شكورا نذكرك كثيرا بكرة وأصيلا. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء حياتنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا توبة نصوحا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه واجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة واجعلنا يا الله من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمرابطين في فلسطين في كل مكان وزمان في شرق الأوساط في كل مكان وزمان. اللهم انصرنا وانصرهم على أعدائنا وأعدائهم إنك أنت القوي العزيز وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والأنبياء الصالحين والشهداء والصالحين وأئمة القرآن الكريم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.